bioetanol juga energi alternatif yang basisnya, prinsipnya itu adalah reaksi kimia. Ya. Jadi kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan bioetanol ya. Kalau kita lihat pengertiannya, jadi bioetanol ini ya adalah energi alternatif ya yang memanfaatkan reaksi pembakaran ya, reaksi pembakaran etanol ya, sama seperti sebelumnya ya, biogas ya. Nah, jadi etanol ya, tapi etanol hasil fermentasi ya, turunan karbohidrat ya, turunan karbohidrat ya, karena nanti ada etanol yang bisa dihasilkan tapi bukan hasil fermentasi. Nah, itu tidak termasuk dalam pengertian bioetanol. Nanti kita bahas yang itu ya. Oke, nah, jadi kenapa bisa digunakan sebagai energi alternatif? Etanol ini digunakan sebagai energi alternatif dalam bioetanol ya, karena kita tahu bahwa etanol adalah senyawa organik ya, yang dapat bereaksi kan ya, ya. Kita tahu reaksinya jadi C2H5OH ini ya, OH ini ya. Ini dapat bereaksi dengan O2 kan ya, dapat bereaksi dengan O2, dan kita tahu ini reaksi eksotermis yang menghasilkan karbon dioksida dan H2O ya. Ini reaksi eksotermis ini melepaskan panas sekitar 1368 kJ per molnya ya. Kan dia melepaskan energinya kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif ya. Jadi delta H sebesar 1368 kJ per mol ini ya, itu bisa digunakan untuk macam-macam ya, bisa untuk bahan bakar ya, bahan bakar kendaraan ya, itu bisa ya. Nanti namanya gasohol ya, ini namanya gasohol gitu ya. Listrik juga bisa ya, meskipun setahu saya sangat terbatas ya, ini sangat terbatas ya, karena memang tidak terlalu potensial ya, paling banyak digunakan untuk sebagai gasohol ya. Tuh, oke. Nah, ini saya sebutkan gasohol ya, jadi sebagai bahan bakar ya, saat ini ya, jadi saat ini ya, bioetanol ya digunakan dengan cara dicampur bensin ya, dengan cara dicampur bensin ya. Nanti campurannya bisa macam-macam, bisa misalnya namanya nanti E5 ya, ya, berarti ini 5% bioetanol ya, bioetanolnya 5% ya, ditambah dengan ini 95% itu adalah bensin ya, atau gasolin ya, bensin ini ya, dicampur seperti ini ya. Nah, nanti macam-macam ya, bisa E5, bisa ada misalnya E10 ya. Nah, berarti 10% bioetanolnya ya. Sampai nanti ada E100 ya, E100 ini tabelnya. Jadi ada E5, E10, kemudian ada E15, ada E25, sampai nanti ada E100 ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada E100 itu, yaitu menggunakan bioetanol ya, 100%. Jadi yang digunakan sebagai bahan bakar gasohol adalah bioetanol 100%. Nah, tapi kenapa ada 5,3% air? Karena teman-teman tahu kan ya, bioetanol ya itu termasuk, kalau teman-teman masih ingat di termodinamika, kita pernah belajar tentang keseimbangan fasa ya, maka teman-teman kan tahu bahwa bioetanol itu termasuk kian kalau lupa istilahnya ya, titik azeotropnya itu di sekitar 5,3% air ya. Ya. Nah, jadi dia nanti akan berada pada titik jadi kalau ini destilasi ya, kalau teman-teman pakai ini ya, nah dia kan nanti misalnya di sini ya, misalnya di 50% di sini ya, sekitar sini ya. Nah, nanti kan dia naik ke sini ya, nanti dia ini di sini, nah kan sampai di sini ya, sampai di sini ya, sampai di sini ya, diuapkan ya, dapat uapnya, kemudian nanti di kondensasi, di distilasi lagi, kondensasi lagi, destilasi lagi, terus ya sampai nanti dia akan berhenti di sini ya,
nanti dia akan berhenti di sini ya. Di sini ya, kalau kita tarik garis ke bawah ya, ini sekitar 90% ya. Mungkin agak geser dikit ya. Mungkin agak geser dikit. Ya, mungkin ke sini ya, sekitar di sini ya. Terus kita 95%. Ya, maka kita nggak mungkin bisa mendapatkan alkohol murni hasil fermentasi. Ya, mesti mentoknya adalah di sekitar 95%. Ya. Bisa sebenarnya, tapi harus pakai apa namanya, anhidros ya. Sebenarnya sebenarnya ya alkohol ya selain fermentasi ya bisa juga sebenarnya sintesis ya, bisa juga sintesis organik ya, sintesis organik itu bisa ya. Contohnya misalnya eliminasi pada etena ya, eliminasi pada etena ya, itu bisa. Nah, fermentasi. Jadi alkohol yang hasilnya fermentasi ini yang kemudian kita sebut sebagai bioetanol ya. Ini yang kita sebut sebagai bioetanol ya. Adapun yang alkohol hasil sintesis organik ini bukan bagian dari bioetanol ya. Ini alkohol biasa ya, alkohol yang digunakan untuk reaksi-reaksi kimia di farmasi atau tempat lainnya ya. Kan bisa kan ya, misalnya etena itu kan cerangkap ya. Ini H, ini H, ini H, ini H. Gitu gitu. Ya. Nah, ini biasanya diprotonasi dulu ya, diprotonasi dengan H+ ya, dari H2SO4 ya biasanya ya. Ya. Jadi nantikan ini ya, seperti ini ya. Ya, elektron P di etena itu bisa mengikat H+ ya, sehingga nanti intinya kan seperti ini ya. Jadi nantikan ini jadinya ada 3 H di sini karena H+-nya udah masuk kan ya. Ya, kemudian di sini jadinya rangkapnya sudah putus, sini ada H, sini ada H, sehingga karena elektronnya putus kan ya, maka sini jadinya positif. Itu kan ya. Nah, baru kemudian ini direaksikan dengan apa namanya, nukleofil ya, nukleofilnya adalah H2O, gitu kan ya. Nanti H2O ini masuk sini. Nah, masuk sini H2O-nya. Ya. Oke. Jadi ini kan karbokation ya. Ini kan masuk jadi karbokation. Ya, maka dia bisa bereaksi dengan nukleofil ya, nukleofilnya adalah H2O. Sehingga nanti jadinya adalah ya ini. Jadinya nanti ini kan ada 3 ya. Ini 3 di sini. Ya. Saya teman-teman masih ingat ya kalau ini kan gini ya, ini O, ini kemudian H gitu kan ya, ini H ya. Ya, kalau sudah seperti ini kan nanti ininya kan lepas ya, H-nya dari air sebelumnya itu bisa dilepas ya, sehingga nanti hasil akhirnya adalah ini ya, ini metil alkohol ya. Kemudian ini juga 2 gitu ya. Nah, di sini ada OH gitu kan ya, maka jika dia alkohol ya. Nah, tapi ini bukan alkohol bioetanol ya, bukan alkohol yang digunakan untuk bioetanol. Kalau alkohol bioetanol itu harus hasil fermentasi ya, harus hasil fermentasi. Nah, itu baru dengan bioetanol apa namanya ya, sebagai bioetanol ya. Jadi bioetanol ya, ini dari etanol ya, hasil fermentasi ya, hasil fermentasi turunan karbohidrat ya, ya. Teman-teman tahu kan ya, karbohidrat itu adalah karbohidrat itu kan adalah polimer besar ya, ya. Nah, kemudian proses awalnya ini kan harus dihidrolisis ya, hidrolisis sehingga dia menjadi pecahannya kan ya, namanya adalah glukosa ya. Glukosa ini rasanya manis ya. Fermentasinya bisa macam-macam ya, bisa dengan apa namanya, bisa dengan mikroba dalam ragi ya, itu yang dipakai ya. Atau bisa kemudian sebelum difermentasi dihidrolisis dulu ya. Contoh misalnya dulu itu pernah ada yang meneliti, dia kan karbohidrat ya, jadi dia pakai apa namanya, sabuk kelapa ya. Sabuk kelapa itu kan keras, karena keras maka dia hidrolisis dulu secara asam di lab ya, hidrolisis secara asam di lab ya, nanti dapat pecahan-pecahannya ya, mungkin masih dalam bentuk karbohidrat ya, karena kan kalau selulosa itu kan kalau sabuk kelapa itu kan selulosa panjang ya, ini potong-potong dulu secara asam
hidrolisis asam, sehingga nanti dapat pecahannya, baru nanti diragi ya, nanti sampai glukosanya itu dengan mikroba ya. Nah, kalau sudah jadi glukosa, maka nanti glukosa ini akan jadi apa istilahnya ya, makanannya mikroba ya. Ya, dalam sel mikroba sebenarnya sih tidak, kalau manusia itu kan bisa dengan cara dikunyah ya, kalau manusia bisa dengan dikunyah ya dari mulut sehingga nanti jadi glukosa. Nah, dalam sel ya, ini dalam sel nanti baik sel manusia, dalam sel tubuh kita manusia, atau dalam sel mikroba ya, dalam sel mikroba ini akan jadi piruvat ya. Teman-teman yang sudah ngambil sudah ngambil biokimia mestinya masih ingat ya. Jadi baik ke dalam sel manusia, dalam sel mikroba, ketika kemudian glukosa itu diglikolisis ya, namanya glikolisis ya, namanya dia akan menjadi piruvat ya. Ini namanya glikolisis ya, pemecahan gula ya, dia akan jadi piruvat. Nah, piruvat ini yang kemudian nanti macam-macam ya. Kalau manusia, kalau dalam sel manusia, piruvat ini ya itu nanti bisa jadi CO2 ya, CO2 dan H2O kan ya kalau manusia. Ya, CO2 dan H2O. Tapi ini dengan oksigen ya. Makanya kan kita bernafas. Kita bernafas menghirup oksigen, ya maka nanti oksigen itu nanti akan digunakan untuk membakar piruvat dalam sel-sel kita menjadi CO2 dan H2O ya. Maka dia menggunakan atau aerob ya. Atau ini harus aerob ya. Kita harus bernafas. Ya. Tapi bisa juga dalam sel manusia piruvat ini ya diubah menjadi apa namanya, senyawa yang lain tapi tidak pakai oksigen ya, anaerob ya. Ya, ada yang tahu kira-kira apa hasilnya kalau dalam tubuh kita manusia terjadi pembakaran piruvat ya tapi tanpa oksigen? Asam laktat, Mbak. Ya, asam laktat ya. Ya, asam laktat ini teman-teman ya, asam laktat ya. Ini terjadi juga pada manusia ya, secara anaerob itu bisa terjadi. Nah tapi kalau ini tadi manusia ya, ini tadi untuk ya, ini tadi semua untuk manusia dalam sel manusia ya. Tapi kalau mikroba misalnya kita pakai ragi ya, jadi ada gula atau ada karbohidrat ya, kita berikan ragi, dalam ragi itu ada mikroba, kemudian kita biarkan dalam kondisi anaerob, kedap udara, kita tutup ya, maka proses ini karbohidrat, glukosa, piruvat itu nanti akan dipecah secara anaerob tapi dalam sel bakteri, dalam sel mikroba ya, maka jadinya adalah dia akan menjadi alkohol ya, dia akan menjadi alkohol plus CO2 ya, plus CO2 ini teman-teman ya, plus CO2. Nah ini anaerob juga ya, tapi untuk mikroba ya, mikroba itu. Nah ini yang kemudian kita gunakan sebagai bioetanol ya, inilah yang sebagai bioetanol yang kita sebut sebagai bioetanol. Oke ya, ini tadi ya, selulosa dihidrolisis menjadi glukosa, kemudian glukosanya mengalami proses glikolisis menjadi piruvat. Nanti piruvat ini ya, ada piruvat yang diubah dengan respirasi dalam sel manusia menjadi CO2 dan H2O, ada yang masih dalam sel manusia ini anaerob glikolisis, itu nanti akan menjadi asam laktat, ini asam laktat ya. Nah, ada difermentasi dalam mikroba, dalam sel mikroba, itu nanti akan menjadi etanol dan CO2. Ya, etanol CO2. Itu prosesnya. Nah, hidrolisis sendiri, hidrolisis ya, hidrolisis tadi bisa ya, hidrolisis tadi itu ini bisa pakai asam ya. Jadi ini bisa pakai asam ya, atau bisa pakai ini apa namanya, enzim ya, enzim dalam mikroba ya, itu bisa enzim dalam mikroba itu misalnya amilase ya, teman-teman tahu ya, amilase ya, kemudian apa lagi namanya, ini ya, amiloglukosidase ya, amiloglukosidase ya, ini dihasilkan oleh mikroba ya, enzim ini dihasilkan oleh mikroba sehingga kemudian dia bisa menghidrolisis selulosa yang panjang menjadi glukosa ya, itu bisa seperti itu. Oke, kemudian nah ini tadi disampaikan bahwa selain proses fermentasi, alkohol CH3 CH2OH itu juga bisa dihasilkan dengan apa namanya, adisi ya, adisi etena ya, adisi etena ya, jadi kan dipecah ya, ininya dipecah ya, sehingga dia nanti menjadi alkohol ya, ini dia menjadi alkohol juga bisa. Oke, itu. Nah sekarang
saya ingin bahas terkait dengan kekurangan bioetanol. Ya, ini kekurangan bioetanol. Saya pakai ini aja ya. Nah, yang penting kita bahas adalah nanti nih teman-teman bisa baca ya ini ya, etanol itu sifatnya korosif ya, etanol itu bersifat korosif ya. Korosif maksudnya ya dia bisa bereaksi dengan besi ya, Fe misalnya ya, dia bisa bereaksi dengan besi, nanti menghasilkan karat ya, karat besi alkohol ya, nih FeC2H5O2 ya, ini adalah karat karat besi alkohol. Kenapa ini menjadi kelemahan? Karena tentu teman-teman tahu kan ya, kebanyakan material pada mesin ya, ya material mesin itu ya, material mesin ya itu masih menggunakan logam termasuk besi ya, yang bisa berkarat ya, yang bisa berkarat ya, termasuk besi misalnya. Nah, kalau kemudian kita menggunakan, kalau kemudian rangkaian mesin motor ini masih ada kandungan-kandungan logam yang mudah berkarat, ya misalnya masih menggunakan besi misalnya, maka sangat-sangat berisiko kalau bahan bakarnya adalah bioetanol ya, karena pasti akan merusak. Yang namanya berkarat itu pasti akan rusak ya kalau dia kena apa namanya bioetanol, dan bioetanolnya menyebabkan kemudian logam dalam mesin ini tuh berkarat ya, maka tentu ada resikonya ya untuk yang ini ya, etanol yang sifatnya korosif. Nah, kemudian juga ini yang keempat ya, tekanan uap etanol itu lebih rendah ya dibandingkan dengan bensin ya, atau bisa kita katakan etanol itu lebih sulit menguap ya dibandingkan dengan bensin ya. Ini adalah alasannya ya, karena etanol itu membentuk ikatan hidrogen ya, teman-teman tahu ya ikatan apa alkohol itu ya, jadi kan C ya, C kemudian OH kan ya, ini OH ya. Kalau kemudian ini H semua ya, ini H semua, ini juga H, ini juga H, ini juga H ya, sehingga kalau kemudian ada ya ini, nah gini ya, ini OH di sini ada H, maka ini akan membentuk ikatan hidrogen. Ya. Adanya ikatan hidrogen ini ya menyebabkan etanol itu relatif lebih sulit menguap dibandingkan dengan bensin. Ya, kalau bensin itu kan senyawa organik tanpa apa namanya, tanpa ada ikatan hidrogen ya. Ya, problemnya apa? Problemnya apa? Kalau kemudian alkohol lebih sulit menguap dibandingkan dengan bensin. Nah, coba kita lihat. Saya tunjukkan misalnya, oke, saya tunjukkan piston ya. Saya tunjukkan piston. Ya, ini cara kerja piston. Ya, jadi ada ini uap bensin kebakar. Ya, sebentar ya, saya tunjukkan lagi. Nah, ini uap bensin masuk. Ini uap bensin ya, harus dalam bentuk uap ya, agar dia bisa masuk ke piston ini. Ya, kemudian tekan ya, dia. Ini uap bensin. Itu. Kemudian ketika pistonnya naik, ya, namanya kompresi ya. Ketika naik, 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 tekanannya naik. Ya, tekanan di sini dia akan naik, ya, dia akan naik, naik sampai kemudian kebakar. Ketika kebakar di sini kemudian lepas CO2, ya, lepas CO2, ya, lepas CO2. Nah, karena gas CO2 terbentuk banyak, ya, maka nanti dia akan mendorong piston itu turun, ya, jadi pistonnya akan turun, turun lagi, ya. Nah, kemudian dia dikeluarkan, ya, yang ini dikeluarkan di knalpot ya, ini dikeluarkan di knalpot, ya, gitu seterusnya. Nah, ini dikeluarkan ya, ini di potong ketiga, nanti ini dikeluarkan ya sebagai hasil pembakaran mesinnya, dia dikeluarkan, gitu, ini dikeluarkan, gitu ya. Nah, kemudian diisi lagi dengan bensin gitu ya, diisi lagi bensin, kompresi lagi ya, pembakaran lagi ya, dikeluarkan lagi, begitu seterusnya. Jadi di bawah ini terus muter dan muter ya. Maka berubahnya bahan bakar menjadi gas ya, di sini ya, menjadi gas itu menjadi sangat-sangat penting untuk mesin motor ya. Kalau kemudian mesinnya kedinginan ya, sehingga kemudian uap bensinnya tidak ada atau bensinnya tidak bisa menguap ya, maka ini tidak bisa terisi uap bensin, sehingga tidak terjadi pembakaran. Nah, itulah salah satu sebabnya kenapa misalnya kalau pagi hari ya mesin masih dalam keadaan dingin ya, karena kemudian motor itu sulit untuk di starter. Kenapa? Karena uap bensinnya belum masuk ke dalam piston. Nah, ini yang terjadi kalau kemudian kita menggunakan bioetanol sebagai bahan bakar, maka karena sulit menguap ya, apalagi di musim dingin, maka tidak ada uap bioetanol yang masuk ke dalam piston ya, sehingga tidak terjadi pembakaran ya.
Itulah sebabnya beberapa negara ya, kecuali mungkin di Jepang misalnya ya, kecuali mungkin misalnya di Brazil, itu bisa mereka menggunakan di sana karena Brazil itu masih termasuk tropis ya, masih panas ya. Tapi Jepang misalnya itu sulit sekali untuk mengembangkan mobil bioetanol ya, karena dia punya musim dingin. Ya, ketika musim dingin maka tidak bisa dipakai. Ya, gitu. Oke, dua hal ini sangat krusial ya, 2, 3, dan 4 ini sangat krusial terkait dengan kelemahan bioetanol. Nah, Indonesia sebenarnya kan Indonesia itu tidak ada problem ya nomor 4 ini, karena itu daerah tropis. Nah, tapi kan problemnya Indonesia, misalnya ya, mesin-mesin ada di Indonesia itu masih menggunakan logam ya, masih menggunakan logam. Nah, belum ada kemudian pabrik khusus di Indonesia kemudian bisa memproduksi mesin yang bukan logam. Ya, sehingga kita masih sangat ketergantungan dengan mesin dari luar dan kebanyakan itu adalah logam. Kecuali kita bisa memproduksi sendiri, maka kemudian sangat mungkin kemudian metanol itu berkembang dengan baik di Indonesia. Oke. Nah, terkait dengan kelemahan ini, ada satu problem di Indonesia yang menyebabkan bioetanol itu tidak berkembang dengan baik di Indonesia. Salah satunya adalah bahan bakar bioetanol, ya, jadi bahan bakar bioetanol di Indonesia itu masih kebanyakan tebu, ya, singkong ya. Nah, ini bahan utamanya. Problemnya apa? Problemnya tebu ini itu bahan untuk membuat gula, dan ini pokok, ya, kebutuhan pokok, ya. Dan singkong ini itu masih menjadi makanan pokok, ya, makanan pokok, ya, di beberapa daerah tertentu di Indonesia. Ya, otomatis kalau kemudian tebu dan singkong ya digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan bioetanol, ya, maka ini bisa menjadi mahal, ya. Nah, padahal tebu sebagai bahan untuk membuat gula, singkong sebagai bahan untuk makanan pokok di beberapa daerah tertentu itu nggak boleh mahal, nggak boleh mahal. Karena kalau mahal maka nanti kebutuhan pokok ini itu akan terkendala, ya, akan menjadi kesulitan, ya, sehingga sulit kemudian untuk mengembangkan bioetanol di Indonesia ya selama kemudian kebutuhan gula kita masih dari tebu dan kebutuhan makanan pokok di beberapa daerah tertentu itu masih menggunakan singkong, ya, termasuk sagu ya, sagu. Itulah alasan kenapa kemudian di Indonesia sulit untuk mengembangkan bioetanol, ya. Oke, itu kemudian saya perlu menjelaskan juga bioetanol itu bisa membuat logam berkarat, ya. Karena bisa membuat logam berkarat, maka sebelum kita menggunakan bioetanol sebagai bahan bakar, ya, maka perlu ada modifikasi dulu terhadap mesin-mesin, terhadap bagian-bagian dari kendaraan bermotor, ya. Misal ini ada diagramnya, ya. Kalau kemudian kita menggunakan bioetanol pada gasohol dengan ini gasohol ya, ini bagian gasohol teman-teman ya, ini semuanya gasoholnya ya. Jadi ada gasohol alkoholnya 5%, ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 80%, ada 100% bioetanol. Ya. Nah, kalau kita menggunakan yang kurang dari 5%, berarti masih sangat-sangat sedikit kan ya. Kalau masih sangat-sangat sedikit, maka itu aman untuk semua jenis kendaraan. Ya, tidak perlu ada mengubah material dari mesinnya, tidak perlu diganti. Nah, tapi kalau kemudian kita sudah menggunakan gasohol 5-10%, maka karburator dari mesin itu perlu kemudian kita modifikasi. Ya, jangan menggunakan material yang mudah berkarat. Ya, di sini, ya. Atau misalnya di sini kita menggunakan yang 25%, ya, berarti 25% bioetanolnya, 75% adalah bensin misalnya ya. Ya. Maka ini yang harus kita ubah jadi banyak, ya, karburatornya, ya, sampai tangki bahan bakarnya juga, ini tangki bahan bakarnya diganti. Tidak lagi menggunakan material yang mengandung logam yang mudah berkarat, ya. Nah, di sini kita apalagi 85% ya, 85% ya. Kemudian perlu diganti ya, termasuk olinya, saluran masuknya juga, sistem pembuangannya juga, ya, knalpotnya, saluran masuknya ke piston juga perlu diganti. Ya. Nah, kalau sudah 100% menggunakan bioetanol sebagai bahan bakarnya, maka harus mobil khusus. Nah, ini kemudian yang problemnya di Indonesia membuat ini semua yang putih ini ya, nah, ini belum ada di Indonesia ya. Belum ada di Indonesia. Ya, membuat mesin khusus untuk yang ini semua, atau mendesain agar cocok dengan kriteria dari penggunaan gasohol di sini. Ini yang belum ada di Indonesia. Di Indonesia, mesin yang kita impor itu masih mesin yang menggunakan bahan bakar bensin. Ya, semakin banyak alkoholnya ini semakin banyak alkoholnya, ya, maka
tekanan uapnya ini ya, pressure-nya itu sangat kecil, atau artinya semakin sulit menguap. Ya, 100 itu sulit menguap karena tekanan uapnya rendah. Ya, terus misalnya nih. Ya, di sini. Itu akan sulit untuk menguap. Kalau bensin itu di sini ya, gasolinnya di sini. Dia malah naik kalau nambahnya sedikit ya. Kalau nambahnya masih sedikit, dia masih bagus ya di sini. Tapi kalau sudah lewat 25%, tekanan uapnya mulai turun. Ya, kalau sepertinya karena kan ini bensin misalnya ya. Ini bensin. Nah, kalau masih sedikit, berarti kan nanti kan gini ya. C2H5OH. Ini C2H5OH. Nah, kalau seperti ini, ya, yang ini masih mudah menguap. Ya, tapi kalau sudah seperti ini, ya, ini bensin, ya, sini sudah ada C2H5OH, ini ada C2H5OH, udah banyak ya. Dan di sini dari 25, ini sampai sini kan ya. Sini juga misalnya ada nih C2H5OH, C2H5OH. Maka sini antara alkoholnya sudah terbentuk ikatan hidrogen, sehingga kemudian tekanan uapnya dia akan turun. Ya, yang dari sini ya, yang di sini dia akan turun, dia mengikutinya. Oke, itu. Oke, sekira itu ya teman-teman, beberapa hal terkait dengan alkohol atau bioetanol. Ya, ini ada tidak? Nah, ini misalnya ya, ini Mas Muhaimin, ini satu angkatan dengan saya dulu, sekarang dosen di UII ya, Pak Muhaimin. Nah, dulu ini ya, jadi dia studi kinetika hidrolisis sabuk kelapa. Ya, jadi sabuk kelapa untuk bahan alkohol itu dihidrolisis dulu, dia pelajari studi kinetikanya, ini menggunakan katalis H2SO4. Ya, ini juga ada Mbak Tunatun, ini Mbak etanol dari onggok singkong. Ya, kemudian kalau ini, nah ini juga ada Mbak Citra, ini pengaruh bahan penutup. Ya, ini mana pengaruh bahan penutup. Ya, untuk kedap udara kan ya, berarti kan ditutup. Ya, jadi dia ada pengaruh bahan penutup ya. Ini sama, ini juga Mbak Nikma. Ya, ini pengaruh penambahan nitrogen dan waktu fermentasi. Ya, nitrogen itu kan bisa sebagai makanan untuk mikroba ya. Maka kemudian kalau ditambahkan nitrogen, apakah nanti ada pengaruhnya atau tidak? Ya, ini ada Mbak ini ya. Ini enak Mbak ini bukan kimia ya. Kita carikan yang kimia ya. Ini biodiesel. Ya, oke. Nah, itu ya beberapa. Kalau yang terbaru, kimia yang terbaru, bioetanol, udah nggak pernah lihat lagi ada yang meneliti tentang bioetanol. Banyak kan dulu ya, zaman dulu itu masih. Karena memang zaman dulu masih sangat familiar ya, masih sangat tren. Yang dulu pernah tren juga penelitian terkait dengan bioetanol. Tapi ketika melihat faktanya bahwa bioetanol itu sulit berkembang di Indonesia karena ada beberapa kelemahannya, misalnya ada persoalan terkait dengan bahan material mesin yang kita import dari luar, yang masih kebanyakan kita import mesin bensin gitu, dan itu tidak bisa menggunakan bioetanol sebagai bahan bakarnya. Dan juga ada problem tadi terkait dengan misalnya bahan bakunya ya, kalau kita menggunakan singkong misalnya, sagu misalnya, itu masih makanan pokok ya di daerah-daerah tertentu yang tentu kalau kemudian kita paksakan bahan baku itu sebagai bahan bioetanol, maka tentu akan mengganggu harga ya, kestabilan harga dari bahan pokok tersebut. Ya, sehingga itu kemudian alasan kenapa kemudian penelitian terkait dengan bioetanol ya belakangan ini menjadi kemudian tidak muncul lagi, tidak tampak lagi di Indonesia. Ya. Sekarang malah banyak yang melakukan penelitian itu terkait dengan misalnya sel surya ya, DSSC, ya nanti juga akan kita bahas ya setelah UTS. Nah, itu lagi banyak dilakukan penelitian sekarang. Microbial food cell juga banyak yang melakukan penelitian terkait dengan itu. Kemudian biodiesel masih ada beberapa penelitian terkait dengan biodiesel akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.